Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita cenderung melihat segala sesuatu itu dianggap berharga ketika ada wujudnya, bersifat materi dan lain sebagainya. Kita tidak menganggap atau bahkan kita tidak menganggapnya sebagai sebuah nilai yang sangat berharga, sebagai sebuah anugerah dalam kehidupan, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi sebenarnya hal itu mampu menyelamatkan kita di dunia, mampu menerangi jiwa dan langkah kita agar kita bisa menapaki jalan kehidupan ini ada dalam keriduan dan rahmat Allah. Apa itu? Yaitu hidayah. Hidayah inilah yang menjadikan manusia ada dalam trek kehidupan yang benar, ada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang lupa atau bahkan kita terlalaikan untuk mensyukuri nikmat hidayah itu, untuk mensyukuri hidayah keislaman dan keimanan kita. Kita bisa memahami hal tersebut ketika kita membaca sejarah bagaimana hidayah itu sangat diinginkan, sangat dianggap begitu berharga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun sangat bersedih ketika sang paman, yang kita sudah tahu bersama bagaimana Abu Thalib, sosok yang paling mencintai Rasulullah, yang mensupport dakwah Rasulullah, tetapi ternyata tidak ada pintu hidayah, tidak ada sebuah cahaya keimanan yang masuk dalam jiwanya. Sudah kita ketahui bersama, Abu Thalib adalah salah satu tokoh Quraisy, tetapi sangat membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Beliau adalah salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Thalib ini sangat mencintai sekali keponakannya Muhammad semenjak dari kecil setelah wafatnya sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Di sepanjang kehidupannya, Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah, bahkan melindungi dan membentengi Rasulullah dari gangguan-gangguan suku Quraisy pada saat itu. Tetapi plot twistnya adalah Abu Thalib ternyata di akhir kehidupannya tidak berani untuk mengikrarkan kalimat syahadat, walaupun dari hati kecilnya itu sudah meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah kebaikan. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan kepada kaum Quraisy, Rasulullah mendapatkan sebuah kecaman dan tekanan sungguh luar biasa. Tak terkecuali sang paman, Abu Thalib mendapatkan sebuah desakan yang sungguh luar biasa dari tokoh Quraisy. Berikan Nabi Muhammad, serahkan Nabi Muhammad kepada tokoh Quraisy untuk dibunuh. Jika tidak mau, maka hentikanlah dakwah risalah Nabi Muhammad. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib menolak itu semua. Abu Thalib menjadi benteng utama yang membela Nabi Muhammad dari kecaman, dari gangguan suku Quraisy. Bahkan Abu Thalib mengatakan dengan penuh patriotisme, dengan penuh semangat kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah pembelaan yang totalitas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, sesungguhnya suku Quraisy atau tokoh Quraisy tidak akan ada yang mampu menyentuh kulitmu selama aku hidup, selama aku berkedip. Tetapi sungguh disayangkan,
pembelaannya kepada Islam, pembelaannya kepada Nabi Muhammad, dan supportnya kepada dakwah risalah Nabi Muhammad SAW tidak berakhir dengan indah. Di sela kehidupannya kita bisa mendapatkan sebuah poin besar bagaimana hidayah itu adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan, sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita pelihara dan kita perjuangkan sampai akhir hayat. Hidayah itu tentu tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang merasa dirinya banyak dosa, banyak kemaksiatan, ya. Hidayah sangat diperlukan juga untuk mereka yang juga taat kepada Allah. Jadi jika orang-orang yang berdosa butuh hidayah agar mereka diberikan kekuatan untuk meninggalkan perbuatan dosanya dan juga untuk meninggalkan lingkungan dan circle-nya yang bisa men-trigger atau menstimulus si pendosa ini untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Karena lingkungannya negatif. Dan secara teori psikologi itu ya manusia itu akan cenderung dan akan mengikuti dengan siapa dia bergaul, di lingkungan seperti apa dia hidup, akan memberikan sebuah pengaruh kepada karakternya, pemikirannya, bahkan keyakinannya. Dan hidayah juga dibutuhkan oleh mereka yang taat, mereka yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, agar ketaatannya, amal-amalannya itu istiqamah sampai akhir hayat. Dan ternyata hidayah juga bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang taat, bahkan orang yang mengaku berilmu sekalipun, mereka sangat membutuhkan hidayah agar bisa mengamalkan, diberikan kekuatan, diberikan dorongan untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya, untuk mengamalkan ilmunya. Maka tidak salah dan sangat relate sekali bagaimana Allah memberikan sebuah penegasan bagi mereka yang banyak sekali berkata-kata baik, mereka yang istilahnya itu melakukan sebuah pencitraan positif ketika di halayak ramai, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, melakukan ini dan itu, tetapi mereka meninggalkan diri mereka sendiri. Ini sebuah kemurkaan yang besar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang begitu besar di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak amalkan, yang kamu tidak kerjakan. Nah, inilah sindiran khusus ya, terutama untuk para ustadz ya yang berorasi di mimbar-mimbar yang mengajak kebaikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tetapi di alam kesunyiannya, di alam kesendiriannya, ternyata apa yang dia lakukan itu, apa yang dia katakan itu tidak dia lakukan. Menyuruh orang lain meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas keimanannya, takarubnya kepada Allah, tetapi di skala sendirinya mereka lupa untuk mengupgrade, meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, ternyata hidayah juga sangat diperlukan bagi mereka yang mengamalkan ilmunya, yang dia istilahnya itu mengaplikasikan apa yang dia dapat, apa yang dia tahu dari teori kebaikan dan lain sebagainya, agar diberikan hidayah, diberikan keikhlasan dalam hatinya. Kenapa? Karena keikhlasan itu menjadi sebuah pondasi. Jikalau keikhlasan tidak ada, maka pondasi amal itu, bangunan amal yang sudah manusia bangun, yang sudah manusia lakukan akan runtuh begitu saja tanpa pondasi keikhlasan. Hal ini kita pahami dari sebuah cerita dalam sebuah hadis yang dimana seorang yang alim, mujahid, dermawan, ternyata dengan amal kebaikannya yang sungguh luar biasa, tetapi ternyata mereka tetap dimasukkan ke dalam neraka karena pondasi keikhlasan yang tidak ada dalam hatinya, dalam jiwanya. Kembali lagi kepada cerita Abu Thalib, bagaimana ternyata di akhir kehidupannya yang tragis itu, Rasulullah datang dengan penuh harapan yang begitu besar agar Abu Thalib
itu masuk Islam. Beliau berkata dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada sang paman, "Ya ami kul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku tercinta, ucapkanlah ucapan yang begitu ringkas ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Uhajju laka biha indallah. Aku akan membelamu dengan ucapan tersebut. Aku akan berargumen dengan ucapan syahadatmu itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan membelamu. Tetapi di sisi lain, di sampingnya datang tokoh Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Datang yang memberikan sebuah tekanan psikologis yang begitu berat kepada Abu Thalib. Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu sangat membenci agama Abdul Muthalib? Apakah kamu akan meninggalkan kepercayaan agama nenek moyangmu dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad?" Maka Abu Thalib merasakan beban yang begitu berat. Beliau melihat Nabi Muhammad dengan penuh harapan, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dalam hati kecilnya, Abu Thalib meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebaikan, adalah sebuah kebenaran. Tetapi di sisi lain, ada sebuah fanatisme yang membentengi hati nuraninya untuk memegang kebenaran, untuk memilih kebenaran. Yang dimana tradisi suku Quraisy ini sangat fanatis sekali untuk membela agama nenek moyangnya, untuk menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangnya. Di sisi lain, Abu Thalib juga mengalami sebuah desakan moral, sebuah beban psikologis yang dimana Abu Thalib adalah tokoh Quraisy. Jikalau beliau mengikrarkan syahadat, apa yang dikatakan oleh suku Quraisy pada saat itu. Dan tentunya ini menjadi sebuah penentu bagaimana pengetahuan kita tentang kebenaran akan begitu sia-sia ketika kita tidak menggenggamnya erat sampai akhir hayat kita. Dan tentunya di akhir kehidupan Abu Thalib mengakhiri kehidupannya dalam keadaan tidak bersyahadat, mengakhiri kehidupannya dalam agama kepercayaan nenek moyang kafir Quraisy. Dan Allah pun mengingatkan secara halus, menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Wahai Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, karena sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari peristiwa ini, dari penggalan sejarah ini, dapat kita simpulkan, dapat kita rumuskan poinnya bahwa hidayah ternyata adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Sebuah pemberian Allah yang lebih berharga dari harta yang kita idam-idamkan, dari jabatan yang kita kejar-kejar, dari status sosial dan lain sebagainya. Karena tanpa hidayah, segala pernak-pernik dunia, segala pencapaian-pencapaian dunia akan hilang sirna begitu saja. Sama seperti bangunan yang megah tanpa sebuah pondasi yang kokoh, maka akan hancur, lebur, runtuh begitu saja. Dan yang kedua, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sesayang apapun kepada orang yang dia cintainya, tidak akan mampu memberikan hidayah.
Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sosok utusan Allah, sosok manusia pilihan yang dijadikan utusan Allah, penyambung pesan dari langit, ternyata tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Apalagi kita hanya bisa berikhtiar, memberikan nasihat, dan juga berdoa, yang pada akhirnya semuanya ada dalam ketetapan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang ketiga adalah amalan sebesar apapun, kita melihat bagaimana pengorbanan Abu Thalib yang sungguh luar biasa, yang mensupport dakwah Rasulullah sepanjang hidupnya, ternyata hilang begitu saja, tidak ada timbangan kebaikannya ketika beliau tidak membuka pintu gerbang keimanan itu, membuka pintu gerbang keislaman itu dengan mengucapkan syahadat. Inilah sebagai pembuka keimanan dan keislaman yang akan menjadikan segala amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu bernilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah renungan untuk kita bersama, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah keistiqomahan untuk diri kita, keluarga kita, keturunan kita, agar istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan sampai akhir hayat kehidupan kita, dan Allah tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.